ajarkanlah keteling berharga. Torah, pujilah engkau ya Tuhan. Ini ialah bahwa kini ketika pemuda ini. Salam jumpa saudara-saudara sekalian dan selamat berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah yang baik, yang selalu berpengapa dengan hidup kami, melalui tuntunan, pemeliharaan, berkat-berkat, tetapi juga melalui firman-Mu yang suci, yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, tolonglah kami saat ini akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya pembacaan dan perenungan firman saat ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan para pendengar sekalian, sehingga nama-Mu dipuji dan terus dimuliakan. Inilah doa kami dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Demikian bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan kepadamu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan Alkitab yang akan direnungkan di sepanjang minggu ini. Dan marilah kita mengeksplor, menggali berita-berita yang ada di dalam perikop ini. Sebagai catatan pertama, saya mau sebutkan bahwa Mazmur 119 merupakan Mazmur terpanjang di dalam kitab Mazmur. Ada 176 ayat di dalamnya. Ketika mempersiapkan diri untuk perekaman ini, saya teringat seorang teman pelayan firman yang mengambil pembacaan dari Mazmur 119 dan membaca seluruh ayat. 176 ayat. Alhasil setelah selesai membaca seluruh ayat 176, pendeta mendapati beberapa orang telah keluar dari ruangan ibadah. Mereka bilang, terlalu panjang. Itu belum khotbah, baru pembacaan katanya. Tapi saudara-saudara, ini bukan isu utama di dalam pembacaan ini. Yang menjadi isu utama dari
Pembacaan ini bahkan seluruh Mazmur 119 adalah Taurat atau dalam bahasa Ibrani Torah yang dipuji sebagai anugerah Allah yang paling berharga. Lebih berharga dari harta, lebih berharga dari emas dan perak. Bersama-sama dengan Mazmur 1 dan 19, Mazmur 119 ini berisikan ajakan untuk hidup menurut Taurat Tuhan. Barangkali perlu juga ya untuk melihat dari segi sastranya. Mazmur 119 ini terdiri dari 22 bait dengan masing-masing 8 baris pada setiap baitnya. Dan yang menarik untuk diperhatikan ialah setiap bait dimulai dengan huruf Ibrani, alfabet Ibrani. Jadi bait pertama dimulai dengan Alef, huruf pertama Ibrani. Bait kedua dimulai dengan Bet, bait ketiga Dalet, bait ketiga Gimel, bait keempat Dalet, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kalau kita membaca di dalam bahasa asli, maka itu akan mendorong untuk melihat dengan penuh perhatian apa yang dimulai dengan Alef, Bet, Gimel, Dalet itu. Nah, saya kira memang ini adalah usaha dari para penulis kitab Alkitab Ibrani, termasuk di dalamnya para Masoret, yang ingin supaya firman Allah itu disampaikan dengan banyak cara, ditulis dalam banyak cara, jadi tidak monoton saja, agar supaya orang-orang yang membaca firman Tuhan mendapati variasi di dalam menghayati dan merenungkannya. Demikian Mazmur 119 ini ditulis berdasarkan alfabet Ibrani mulai dari Alef sampai dengan Tau sebagai alfabet yang terakhir. Di sini kita melihat bahwa Torah ya sesuai dengan artinya, ada beberapa pengertian dari Torah. Torah artinya petunjuk hidup, pedoman, peraturan, atau firman Tuhan sering juga disebut Torah. Sebaliknya Torah disebut juga firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan seluruh bait yang ada di dalam Mazmur 119 ini, maka akan nampak bahwa ada bermacam-macam nada, ada bermacam-macam ragam perasaan yang didapati dalam setiap bait. Bait pertama misalnya ayat 1 sampai 8 dimulai dengan berbahagialah. Jadi ucapan berbahagia sehingga semua orang yang mendengar itu akan merasa berbahagia. Sedangkan bait kedua yang menjadi fokus kita, perikop kita pada saat ini dimulai dengan pertanyaan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah? Ya, ada terjemahan lain yang mengatakan, dengan apakah orang muda memulaikan kehidupannya, memulaikan perjalanan hidupnya. Sebab di sini ada kata Ibrani halak, berjalan. Jadi di sini dipertanyakan bagaimanakah seorang muda memulaikan perjalanan hidupnya secara murni. Ya, secara murni artinya tidak terkontaminasi oleh situasi atau keadaan yang ada di sekitarnya. Dan jawabnya juga ada di dalam ayat 9 ini, jawabnya ialah dengan menjaganya
sesuai dengan firman-Mu, dengan menjaganya. Jadi yang bait pertama itu ditujukan kepada semua orang, kepada orang pada umumnya, kepada umat pada umumnya, tetapi bait yang kedua dipertanyakan kepada orang muda. Orang muda, karena komunitas Israel adalah komunitas yang selalu melihat ya ada orang kebanyakan, ada orang-orang pada umumnya persekutuan, tetapi ada orang muda yang harus diperhatikan. Karena orang muda mempunyai banyak tantangan yang dihadapi. Jadi ditanyakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Atau bagaimana seorang muda memulai kehidupan atau perjalanan hidupnya? Nah, karena Mazmur 119 ini berkonsentrasi kepada Taurat, maka jawabannya ialah kan dengan memelihara atau dengan hidup sesuai dengan Taurat Allah. Jadi walaupun ada bermacam-macam ragam cara menyampaikan perasaan dalam setiap bait, apakah dengan mengucapkan bahagia atau bertanya, atau pada bagian-bagian lain bermohon kepada Allah, tetapi semuanya selalu dikembalikan kepada Taurat itu, kepada Taurat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau orang muda atau semua orang dikatakan memulai perjalanan hidupnya dengan bertitik tolak dari Taurat Allah, bagaimana kira-kira hal itu dapat dilakukan sesuai dengan pembacaan kita? Nah, kita akan melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan bagaimana kita hidup sesuai dengan Taurat Allah. Mulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di situ disebutkan beberapa hal. Pertama ialah mencari Tuhan. Katakan mencari Tuhan. Biarlah semua orang mencari Tuhan. Itu yang dikatakan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Mengapa harus dengan segenap hati? Supaya tidak menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Itu yang pertama dikatakan sesuai dengan perikop kita. Jadi supaya perjalanan hidup ini, terutama bagi orang-orang muda, dilaksanakan sesuai dengan Taurat Allah, maka harus mencari Tuhan. Di sini pemazmur katakan dengan segenap hatiku. Jadi tidak setengah-setengah hati. Tidak terpaksa atau tidak pura-pura. Tetapi dengan segenap hati mencari Engkau ya Tuhan. Agar aku tidak dibiarkan menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mengapa hal ini digarisbawahi? Karena tentu saja ada banyak hal yang membuat orang menyimpang, tidak berjalan lurus, tidak fokus, tidak terarah. Tetapi ada suara-suara yang kedengaran menarik, makanya dia menyimpang. Itu istilah yang dipakai di dalam ayat 10 ini. Yang kedua, ialah menyimpan janji Tuhan. Ya, dalam ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Menyimpan janji, karena Allah selalu menjanjikan damai sejahtera. Allah menjanjikan pemeliharaan. Allah menjanjikan penyertaan yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Dan dengan menyimpan janji Tuhan, maka pemuda, orang muda, atau siapapun akan selalu memperhatikan supaya dia tidak berdosa terhadap Engkau, tidak berdosa terhadap Tuhan. Ini yang kedua, yaitu menyimpan janji Tuhan. Yang ketiga ialah memohon kepada Tuhan agar
dapat mengajarkan ketetapan-ketetapannya. Mengajar kepada Tuhan agar mengerjakan ketetapan-ketetapan. Itu di dalam ayat 12, ya, dia mulai dengan terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Jadi saudara-saudara, sambil manusia menempatkan diri di dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah, maka ia mohon kepada Tuhan supaya mengajarkan ketetapan-ketetapannya. Dan selanjutnya pada ayat-ayat yang seterusnya, ya, sampai tiba pada ayat 15 dan 16, pemazmur sendiri yang mengambil keputusan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, dan firman-Mu tidak akan kulupakan. Jadi pada akhirnya pemazmur sendiri yang mengatakan, aku tidak akan melupakan firman-Mu. Dan memang ini penting, ya, sebab kalau melupakan firman Tuhan berarti banyak jalan yang tidak fokus, banyak jalan yang tidak terarah, banyak jalan yang menyimpang karena hambatan-hambatan yang dilakukan atau hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan dari gagasan-gagasan pemazmur tentang berpegang kepada hukum Taurat ini, kita mendapat beberapa pengajaran yang dapat diteruskan, yang dapat direnungkan selanjutnya. Ya. Pertama, ternyata kalau memperhatikan situasi penulisan Mazmur 119 ini, ternyata Mazmur ini ditulis pada zaman yang jauh sekali dari masa pemerintahan Daud, yaitu pada masa pembuangan. Pada masa pembuangan. Namun tentu saja ide-ide yang ada pada Daud sebagai seorang pemazmur itu nampak di dalam pasal yang sedang kita renungkan ini. Jadi yang terutama yang nampak di sini ialah bahwa pemazmur adalah seorang yang hidup dalam situasi masyarakat yang majemuk sesudah pembuangan. Jadi tidak lagi dalam masyarakat yang hanya terdiri dari suku-suku Israel saja, tetapi masyarakat yang majemuk. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi, ya, yang baru kembali dari pembuangan merupakan kelompok minoritas, sehingga mereka sering berada dalam situasi yang tertekan dengan keadaan di sekitarnya. Sebab itu melalui pemazmur umat pada saat itu, mereka memutuskan untuk kembali melihat Taurat Allah itu. Untuk kembali memutuskan memilih petunjuk Tuhan. Terutama bagi orang-orang muda yang pada saat itu bisa bingung dan bimbang dengan situasi. Ya. Hal yang membingungkan umpamanya pada masa Israel kembali dari pembuangan, mereka berpikir segala sesuatu sudah tersedia. Setelah mereka kembali dari pembuangan, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Tembok belum dibangun, bait Allah tidak ada lagi dan harus didirikan kembali. Kehidupan setiap hari sangat sulit, dan sebab itu mereka dapat bingung dan terutama iman mereka dapat digoyahkan karena situasi itu. Sebab itu pemazmur kembali mengajak umat supaya memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan Taurat Allah yang menyejukkan dan menyegarkan hati. Ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku
dan suluh pada jalanku. Itu ada di dalam Mazmur 119 ini. Tentu saja firman Tuhan ini sangat memberi kekuatan bagi kita di masa kini ketika umat Kristen Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk dengan segala tantangan, dengan segala ajaran, dengan segala pikiran-pikiran umpamanya dari mereka yang radikal, yang membuat iman kita kadang-kadang goyah. Apalagi ketika kita di masa pandemi ini, ya, banyak hal yang menggelisahkan, banyak hal yang membingungkan. Ada yang bilang harus vaksin, tapi ada yang bilang jangan, nanti kalau divaksin akan meninggal. Nah, itu semua hal-hal yang membuat orang bingung, membuat orang bimbang, kehilangan pegangan, kehilangan imun dan iman. Ada yang bilang, jangan bawa orang ke rumah sakit, nanti di-COVID-kan. Nanti di-COVID-kan. Padahal yang sakit itu sudah semakin parah dan membutuhkan pertolongan dokter. Banyak hal, terutama bagi anak-anak, orang muda dan anak-anak yang sedang bertumbuh di dalam iman. Mereka membutuhkan kekuatan di tengah-tengah situasi yang membingungkan ini. Ya, tentu saja dalam kehidupan jemaat-jemaat Gemim, dalam pemilihan, mempersiapkan pemilihan versus banyak orang dibingungkan siapa yang kita mau pilih, ya. Siapa yang harus dipilih? Apakah dia atau saya? Ya, apakah orang ini atau si bapak ini atau si ibu ini atau pemuda ini? Tapi sekali lagi Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 memberikan sumbangan-sumbangan pikiran agar Taurat Tuhan, firman Allah menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi dasar. Sebab itu carilah agar tidak ada jalan yang menyimpang. Simpanlah sehingga memberi kekuatan. Bermohonlah kepada Tuhan sehingga Ia akan menetapkan ajaran-ajaran dan bimbingan-bimbingan di dalam kehidupan ini. Renungkanlah titah Tuhan agar semakin merenungkan, semakin diperdalam hal-hal yang perlu dilakukan. Jangan melupakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan, adalah pedoman, adalah pelita dan suluh dalam perjalanan. Demikianlah kiranya kita semua yang mendengar firman ini akan mengembangkannya di dalam perenungan baik pribadi, tetapi juga menjadi diskusi di dalam persekutuan kolom atau persekutuan biprah, sehingga firman Allah akan semakin menjadi kekuatan bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang adalah firman itu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.